Film dokumenter ini menggambarkan bagaimana Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki potensi untuk menjadi negara mandiri di bidang pangan. Namun sayangnya, faktor COVID-19 yang menjadi salah satu pemicu negara Indonesia mengalami krisis sehingga pangan. totalnya adalah 514 orang, 579 orang, 686, 1.155, 1.414, jadi 1.528, 1.677. Bencana COVID-19 merupakan bencana multi aspek yang tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan dan pangan, akan tetapi turut mengganggu rantai pasokan pangan seluruh dunia, tak terkecuali negara Indonesia. Ironisnya, pada saat kebutuhan pangan semakin meningkat, namun luas lahan untuk kebutuhan pangan, khususnya sawah, semakin tergerus oleh proyek-proyek infrastruktur industri, pertambangan, dan perkebunan sawit. Setiap tahunnya, masyarakat pedesaan atau para petani harus kehilangan berpuluh-puluh hektar tanah mereka untuk bertani, yang sebenarnya jika dikelola dengan baik akan sangat bermanfaat bagi negara dan masyarakat Indonesia. Ini hanya diperintah oleh negara, ya. Kami di sini hanya diperintah oleh negara, untuk pelaksanaan tugas. Tidak ada niat kami untuk menyakiti hati rakyat. Selain merusak ekosistem lahan, adanya tambang di sekitar wilayah pertanian juga mengakibatkan generasi petani berikutnya menjadi berkurang karena gengsi yang tinggi dan potensi pendapatan yang lebih pasti bila bekerja di pertambangan. Posisi petani seharusnya diutamakan karena menopang kebutuhan pangan di Indonesia. Namun, alih-alih menjadi yang teratas, tapi profesi petani malah terbelakang karena dianggap sebagai pekerjaan rendahan. Padahal, pada saat situasi sulit untuk mendapatkan bahan pangan, seharusnya peran petani lebih diutamakan, karena hasil dari panen yang ditanam oleh petani akan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Di sisi lain, terdapat beberapa kasus konflik agraria yang terjadi selama pandemi COVID-19. Disebutkan, salah satunya di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Jaringan Masyarakat Peduli Gunung Kendeng atau JMPK melakukan aksi damai dalam menyerukan agar perusahaan tambang di sana menghentikan aktivitasnya dan fokus menyiapkan ketahanan pangan untuk menghadapi wabah. Akan tetapi, aksi damai tersebut malah dibalas dengan intimidasi oleh bayaran dari pihak perusahaan tersebut. Petani yang mengalami kerugian dan ketidakadilan jelas digambarkan bagaimana ketimpangan kebijakan pemerintah dalam sektor agraria. Kebijakan pemerintah yang memilih diksi ketahanan pangan justru menjebak rakyat terhadap ketergantungan terhadap impor pangan dari luar negeri. Lain cerita di Papua, konflik agraria terjadi di mana penggusuran lahan sagu oleh pemerintah membuat warga Papua tidak terima karena bukan hanya menyangkut masalah lahan dan hilangnya sumber pangan mereka, tapi diikuti dengan hilangnya beberapa tradisi mereka yang berkaitan dengan sagu. Dapat disimpulkan bahwa ketahanan memiliki arti bertahan dengan cara apapun, meski sumber pangan di dalam negeri sedikit demi sedikit tergerus. Asal ada distribusi pangan, khususnya impor, kategori tahan bisa dipakai. Hal ini tentu saja memiliki makna yang sangat berbeda dengan kemandirian dan kedaulatan pangan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang ikut mengganggu distribusi impor antar negara dan berpotensi menimbulkan krisis pangan, sudah selayaknya pemerintah mulai mengintrospeksi akan kebijakannya dalam sektor agraria. Hal ini dapat dimulai dengan menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di lapangan agar dapat mendorong petani untuk bekerja secara aman, nyaman, dan fokus tanpa gangguan. Tak ada salahnya juga pemerintah mulai menggerakkan pengembangan pangan lokal berbasis rumah tangga, memanfaatkan pekarangan, kebun, tegalan, dan tanah terlantar dengan berbagai model sistem budaya di kota maupun di desa. Prioritaskanlah tanaman yang cepat berproduksi dan cepat dituai hasilnya, seperti sayuran dan umbi-umbian. Ketersediaan pangan di level rumah tangga ini menjadi bantalan apabila krisis pangan meledak. Tatkala pangan impor tidak tersedia karena hambatan rantai pasok, pangan lokal bisa jadi benteng terakhir berperang melawan krisis pendapatan